Main game PS2 di HP Android dengan Aether SX2. Bisa jalankan game PS2 dengan grafik yang lebih bagus, support sampai dengan 4K. Halo guys, kembali lagi di channel Level Up Station. Di video kali ini kita akan bahas cara untuk main game PS2 di HP Android dengan menggunakan emulator PS2 yaitu Aether SX2. Buat yang belum tahu, Aether SX2 adalah salah satu emulator PS2 terbaik yang bisa kita jalankan di HP Android atau bisa juga di Windows versi ARM. Walaupun saat ini emulator ini sudah tidak mendapatkan update lagi dari developernya, kita masih tetap bisa menggunakan emulator ini dengan lancar di device Android ataupun di Windows ARM yang kita gunakan. Kalau ingin lebih lancar lagi, sebenarnya teman-teman bisa langsung beli konsol PS2-nya karena harga konsolnya saat ini sudah sangat murah ya. Tetapi kalau teman-teman punya device Android yang spesifikasinya lumayan dan kalian ingin main game PS2 dengan mode handheld seperti ini, atau misal kalian ingin main game PS2 sambil rebahan, salah satu yang bisa kalian gunakan adalah Aether SX2 ini guys. Dan ngomong-ngomong tentang spesifikasi, agar kita bisa menjalankan Aether SX2 ini, minimal untuk SoC HP Android yang kalian gunakan adalah setara Snapdragon 845. Kalau di atasnya harusnya bisa lebih lancar lagi. Sebenarnya di bawahnya juga bisa, tapi performanya tidak akan maksimal. Dan kalau ada yang tanya apakah MediaTek support juga, sebenarnya support, hanya saja performanya juga tidak akan maksimal jika dibandingkan dengan menggunakan Snapdragon. Dan untuk di video kali ini, device Android yang kita gunakan adalah dari Xiaomi, yaitu Mi Mix 2S. Untuk spesifikasinya, SoC-nya menggunakan Snapdragon 845, RAM 6GB, dan storage-nya hanya 64GB. Nanti kita akan coba beberapa game dengan settingan yang optimal di Snapdragon 845 ini guys. Lalu setelah kita tahu sistem minimum untuk menjalankan Aether SX2 ini, sekarang kita akan langsung mulai setup Aether SX2 di HP Android yang kita gunakan. Oke teman-teman, langkah yang pertama kita akan langsung download dan install terlebih dahulu Aether SX2-nya. Sebenarnya Aether SX2 ini dulu tersedia di Play Store, tapi sayangnya saat ini kalau kita cari Aether SX2 di Play Store tidak muncul ya. Padahal sebenarnya masih ada di Play Store. Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Caranya mudah, silahkan langsung kalian buka browser kalian. Misal kita akan menggunakan Google Chrome aja, dan di sini langsung kalian ketikkan Aether SX2. Selanjutnya silahkan pilih yang paling atas yang download Aether SX2. Maka kita akan masuk ke Play Store dan tinggal pilih install untuk langsung menginstal Aether SX2-nya ke HP Android yang kita gunakan guys. Selanjutnya setelah kita download dan install Aether SX2-nya, sekarang kita juga perlu download file BIOS dari PS2-nya. Silahkan teman-teman masuk ke browser kalian lagi dan langsung masuk ke levelupid.net. Setelah masuk di sini, silahkan pilih search atau pencarian, kemudian ketik aja di sini PS2 dan pilih artikel cara main PS2 di laptop dengan PC SX2. Di sini teman-teman bisa baca artikelnya, dan di sini teman-teman juga bisa langsung download file BIOS dari PS2-nya guys. Selain itu, di sini teman-teman juga bisa baca informasi bagaimana cara mendapatkan game PS2-nya, dan yang paling penting di sini juga ada sebuah script yang nanti akan kita gunakan untuk download cover game secara otomatis. Kemudian setelah kita download file BIOS-nya, silahkan keluar dari browser kalian dan masuk ke File Manager. Setelah masuk di File Manager, silahkan masuk ke folder download. Kemudian di sini silahkan langsung ekstrak file BIOS yang sudah kalian download tadi. Pilih file BIOS-nya dan pilih extract here. Setelah teman-teman ekstrak, langkah selanjutnya siapkan juga game PS2 yang akan kalian mainkan. Di sini kita sudah siapkan gamenya. Format gamenya adalah ISO. Kalau teman-teman belum punya gamenya, silahkan baca di artikel di website levelupid.net tadi. Setelah kalian punya gamenya, tinggal masukkan aja ke device Android kalian guys. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita ekstrak BIOS dan juga siapkan gamenya, silahkan langsung keluar dari file manager dan langsung buka Aether SX2-nya. Setelah masuk di sini, kalian tinggal pilih next, kemudian pilih next lagi, dan pilih next. Selanjutnya pilih import BIOS dan arahkan ke folder BIOS yang sudah kalian ekstrak tadi. Untuk di HP kita tadi ada di folder download dan masuk ke folder PS2 BIOS. Di sini akan ada beberapa BIOS PS2 yang bisa kalian gunakan. Misal kita akan gunakan yang ini aja teman-teman. Tinggal pilih ini dan centang di sini, lalu pilih next. Selanjutnya kita akan menambahkan game directory, tinggal pilih add atau plus di sini. Kemudian silahkan cari folder game PS2 yang sudah kalian siapkan tadi. Kita masuk ke download, lalu masuk ke folder games dan pilih allow access to folder games. Selanjutnya pilih allow dan di sini tinggal pilih next aja guys. Setelah itu tinggal pilih finish, kemudian kita tunggu proses scanningnya.
Maka sekarang kita sudah selesai melakukan setup awal dari Either SX2-nya. Game PS2 yang kita tambahkan pun juga sudah muncul di sini ya. Kalau kalian tidak suka dengan tampilan list view seperti ini, kalian juga bisa ganti dengan grid view. Caranya kalian tinggal pilih grid view di sini, maka akan tampil seperti ini. Dan agar lebih keren lagi, kita akan tambahkan cover game dari masing-masing game yang sudah kita tambahkan di Either SX2-nya. Agar kita tidak satu persatu menambahkan covernya, caranya sangat mudah. Kalian masuk lagi ke website levelupid.net dan di artikel PS2 tadi silahkan kalian cari script download covernya. Kalian tinggal copy aja linknya, pilih copy link text, dan silahkan masuk ke Either SX2-nya lagi. Setelah itu di sini kalian tinggal pilih menu di bagian kiri atas, lalu scroll ke bawah dan pilih download covers. Kemudian silahkan kalian paste link yang sudah kalian copy tadi guys. Lalu pilih download dan kita tunggu sampai downloadingnya selesai. Setelah selesai maka sekarang semua game akan terdownload covernya secara otomatis. Mantap. Sebenarnya sampai di sini kita bisa langsung mainkan game PS2-nya. Tinggal pilih game yang ingin kalian mainkan dan tinggal teman-teman mainkan gamenya di HP Android kalian. Tetapi kalau misal teman-teman ingin setting emulatornya, kalian bisa lakukan setting agar performanya lebih bagus lagi. Cara setting emulatornya kalian bisa pilih menu di bagian kiri atas dan pilih app settings di sini guys. Yang pertama di menu general teman-teman bisa setting sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Dan kalau misal di sini kalian ingin menampilkan FPS, kalian centang yang show FPS agar nanti saat kalian main game FPS-nya tampil di layar kalian. Untuk settingan lainnya kita biarkan default aja. Lalu kita masuk ke menu sistem. Di sistem ini langsung kalian scroll aja ke paling bawah. Di sini ada settingan untuk speed dari game yang akan kalian mainkan nanti. Kalau misal game yang kalian mainkan itu terasa slow motion, kalian bisa setting normal speednya, naikkan ke 130, 150, sampai 200%, dan naikkan juga turbo speed dan juga slow motion speednya. Kalau misal gamenya normal tidak slow motion, biarkan aja, jangan ubah settingan yang ini ya. Lalu kita lanjut lagi ke menu grafik. Di menu grafik ini yang pertama kalian bisa ganti GPU renderernya. Kalau menggunakan OpenGL terasa berat, silahkan ganti ke Vulkan. Dan di sini teman-teman juga bisa upscale game PS2-nya agar grafiknya lebih keren lagi. Teman-teman bisa pilih upscale multiplayer dan di sini silahkan pilih sesuai dengan spesifikasi device Android kalian. Teman-teman bisa coba misal 2 kali natif, kalau misal masih lancar kalian bisa naikkan ke 4 kali sampai ke 8 kali. Untuk di device Android kita yang menggunakan Snapdragon 845 kita setting ke 2 kali aja, karena kita sudah coba setting ke 4 kali sudah terasa lag, jadi paling optimal kita setting ke 2 kali natif aja guys. Selanjutnya di sini silahkan scroll ke bawah, kemudian masuk ke menu aspek ratio. Di sini teman-teman bisa setting ke stretch full screen agar nanti gamenya full screen walaupun sedikit ketarik kanan kiri tapi masih enak untuk dimainkan. Tapi kalau kalian tidak suka gamenya tertarik, silahkan setting aspek rasionya misal ke 16:9 atau 4:3. Kalau kami sih lebih suka full screen ya, jadi kita pilih yang stretch full screen aja. Kemudian untuk settingan lainnya kita biarkan default aja seperti ini. Dan langkah yang terakhir kita akan setting untuk controller yang kita gunakan. Untuk controllernya teman-teman bisa gunakan gamepad atau joystick seperti ini. Bisa juga menggunakan gamepad PlayStation. Atau teman-teman juga bisa menggunakan gamepad yang seperti ini dari GameSir. Silahkan sesuaikan aja dengan gamepad yang kalian miliki. Cara untuk setting controllernya tinggal hubungkan aja controllernya ke device Android kalian. Kita akan langsung hubungkan controllernya. Setelah terhubung teman-teman bisa pilih back di sini. Dan silahkan pilih menu di bagian kiri atas lagi. Lalu di sini pilih controller settings. Setelah itu pilih port 1 dan teman-teman tinggal pilih auto mapping aja. Lalu pilih gamepad yang kalian gunakan di sini guys. Teman-teman juga bisa gunakan 2 gamepad kalau misal ingin main multiplayer, tinggal kalian setting di port 2-nya ini. Atau kalau teman-teman tidak memiliki controller, kalian juga bisa gunakan virtual controller di HP kalian. Tinggal masuk ke touchscreen dan di sini kalian bisa setting untuk virtual controllernya. Dan buat teman-teman yang sudah menggunakan gamepad seperti ini agar nanti tidak tampil virtual controller di layar HP kalian, silahkan pilih touchscreen control view dan ganti ke yang none. Setelah kita setting controllernya, sekarang kita sudah siap untuk memainkan game PS2 di device Android yang kita gunakan. Kita langsung mainkan aja game PS2 yang sudah kita tambahkan di sini teman-teman. Untuk game yang pertama yang kita coba di sini adalah Downhill Domination. Ini salah satu game populer di PS2
PS2 zaman dulu. Dan kita coba jalankan dengan menggunakan Either SX2 ini. Game ini lancar, bisa sampai 50-an FPS, tapi tidak stabil. Kadang di beberapa scene FPS-nya bisa drop yang membuat gamenya terasa slow motion, tapi masih bisa dimainkan dengan enak karena FPS dropnya tidak terlalu lama guys. Untuk settingan, semua game yang kita mainkan adalah 2 kali natif dengan render Vulkan ya. Kalau HP kalian menggunakan SoC di atas Snapdragon 845, harusnya kalian bisa naikkan ke 3 kali natif atau ke 4 kali natif. Kemudian game yang kedua yang kita coba adalah Mortal Kombat Shaolin Monk. Untuk FPS-nya kita bisa dapat 40 sampai 50-an FPS. Ini bisa juga kita mainkan dengan lancar menggunakan Either SX2 ini. Kalau kalian ingin coba mainkan game PS2, ini salah satu game yang wajib kalian mainkan karena ini adalah salah satu game Mortal Kombat yang genrenya petualangan guys. Kemudian game ketiga yang kita coba mainkan adalah Naruto Ninja Storm 3, dan di sini bisa jalan lancar di 30-an FPS. Karena memang game ini belum support 60 FPS, jadi jalan di 30 FPS itu sudah enak untuk dimainkan. Selanjutnya game keempat yang kita coba adalah God of War 1. Dengan settingan yang sama, kita bisa dapat 40-an sampai 50-an FPS. Ini salah satu game yang cukup berat juga dijalankan di Either SX2, tapi sudah cukup playable, kita jalankan di 40 sampai 50-an FPS ya. Kalau spesifikasi HP kalian lebih tinggi, harusnya bisa stabil di 60 FPS. Dan game terakhir yang kita coba jalankan adalah GTA San Andreas. Dengan settingan yang sama, kita bisa dapat 20-an sampai 30 FPS. Dan ini salah satu game yang terkenal juga di PS2, walaupun juga sudah ada versi Android-nya. Kalau kalian ingin coba versi PS2-nya, kalian bisa gunakan Either SX2 ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi cara untuk mainkan game PS2 di HP Android dengan menggunakan emulator Either SX2. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.